Oke, ini penjelasan tentang gelombang berjalan. Jadi kalau kalian ketemu persamaan yang bentuknya seperti ini, namanya persamaan gelombang berjalan ya. Nah, sekarang saya mau jelaskan apa sih barang-barang ini gitu ya. Jadi kalau Y itu namanya simpangan. Simpangannya, A-nya itu adalah simpangan yang maksimal, yaitu amplitudo. Oke. Nah, omega dan K ini frekuensi sudut atau kecepatan sudut ya, frekuensi sudut. Nah, kalau K ini konstanta gelombang atau bilangan gelombang. Nah, X ini adalah jarak dari acuan kita. Jarak dari acuan kita. Nah, T itu waktunya, sudah bergetar berapa detik gitu ya. Jadi kalau misalnya saya gambarkan, misalnya dia titiknya di sini, dia geser ke sana. Nah, misalnya dia bilang pada jarak 1 meter, misalnya ini 1 meter. Nah, inilah X-nya gitu ya. Tapi kalau misalnya ada tanda plus mini, apa maksudnya? Di sini plus artinya dia ke kiri. Kalau min artinya dia ke kanan. Nah, terus kadang-kadang di sini juga ada yang bikin minusnya. Maksudnya apa? Plus dengan min. Kalau dia ke atas duluan, ini plus A ya. Plus dia. Tapi kalau misalnya dia ke bawah dulu, yang ini minus. Minus A. Oke? Jadi kalau tanda minus berarti dia gelombangnya ini dulu. Nah, dia berjalan merambat terus ke sana. Nah, ke kanan berarti tandanya minus. Tapi kalau plus berarti dia ke sebelah kiri. Oke? Ini titik acuannya. Ya, tidak harus pasti kalau koordinat tidak harus sama dia 0,0. Jadi tergantung siapa sebagai acuan kita, nanti yang ditanya siapa gitu ya. Biasanya dari sini acuan kita ke sini jaraknya berapa, itu X-nya ya. Oke, nah di sini kita ada rumus-rumus yang yang banyak dipakai, yaitu kita sering ditanya berapa sih frekuensinya gitu. Frekuensi itu F carinya pakai omega ini. Omega per 2pi. Oke. Nah, kalau panjang gelombang itu lambda, panjang gelombangnya itu tinggal 2pi per K. Nah, sekarang kalau Y dan X dan T ini satuannya kadang bisa beda-beda ya. X dan Y ini maksudnya T biasanya sekon, T biasanya dalam sekon, berarti nanti semua per detik gitu ya. Nah, kalau X itu kalau dia dalam meter, nanti pengaruhnya ke lambda, satuannya ikut X. Jadi kalau X meter, dia meter. Kalau dia senti, lambdanya pun dapatnya senti. Biasa di soal ada dikasih tahu ya. Nah, terus kalau Y-nya misalnya bersama kita dalam sentimeter. Misalnya ya, ini misal. Itu nanti pengaruhnya ke amplitudo ya. Jadi amplitudo sama satuannya kayak Y. Nah, biasanya ini yang sering ditanya. Jangan lupa juga ada nih rumus gelombang yang sebelumnya. Cepat lambat itu tinggal V sama dengan lambda kali F. Oke? Nah, tiga barang ini yang dasarnya lah ya dibilang. Kadang-kadang ditanya periode. Periode itu tinggal seper F dibaliknya. Kalau F-nya 10 ya dia seper 10 gitu ya. Nah, F ini satuannya Hz. Oke. Nah, kalau lambda satuannya ikut X. Meter ya meter. X-nya meter, lambdanya meter. Nah, sekarang misalnya ini. Misalnya ditanya pada saat T-nya sekian, X-nya sekian, kan tinggal masukin, terus dihitung, dapat simpangannya sekian ya. Tapi kalau misalnya ditanya kecepatan getar, bukan cepat lambat, maksudnya dia seberapa cepat sih dia naik turunnya gitu ya. Itu biasanya saya kasih kode VP ya. Nggak tahu buku-buku juga ada yang beda, ada VJ. Kalau saya bilangnya VP, partikel ya. Jadi kecepatan Y-nya ini, perubahan Y-nya terhadap waktu, kalau secara itu diturunkan ya, apa Y aksen terhadap T atau DY per dt. Nah, tapi karena anak kelas 11 ini belum belajar ini, pas belajar gelombang, jadi kita semi menghafal ya. Jadi ini tinggal diturunkan. Kalau terhadap T berarti maksudnya koefisien. Ini diturunkan tuh dapatnya koefisien T ya. Dikeluarkan kali keluar. Jadi nanti ini A tetap. Nah, kalau turunan itu, kalau sin itu jadi cos, oke? Kalau cos itu jadi min sin, turun ya. Sin tetap cos, berarti sin tetap plus ya, jadi cos ya. Cos ini omega t plus minus kx, oke? Terus minus apa kali omega.
Karena pakai omega nih, turunan dari ini sebenarnya. Tapi kita sementara hafal dulu, karena kalian belum belajar turunan trigono. Terus ada lagi yang namanya percepatan. Nah, sama itu tinggal VP aksen atau dVP per detik. Maksudnya terhadap waktu. Jadi bisa aja terhadap X, bisa aja terhadap waktu. Nah, ini terhadap waktu ya. Jadi AP ini percepatannya itu tinggal turunkan lagi. Cos itu jadi min sin. Jadi nanti yang omega A kali ini min sin omega T plus minus KX ini tetap ya. Nah, dia kalikan omega lagi, tapi ada apa? Keluarkan ke sini ya, kali keluar. Minnya kali keluar, jadi min omega kuadrat kali A kali sin omega T plus minus KX. Oke, nah ini rumus yang biasa di buku-buku. Kadang-kadang kita mau simpelkan rumus ya, misalnya untuk Y-nya sama, waktunya sama, jaraknya sama, kita boleh pakai Y, ini dalam Y. Ini sementara hafal dulu, ini penurunan pakai trigono ya. Jadi ini VP-nya tinggal omega, bagian sini saya ubah jadi trigono itu tinggal A kuadrat min Y kuadrat. Ini dari persamaan cos itu akar 1 min sin kuadrat ya. Nah, nanti ini bolehlah dicoba-coba sendiri. Ini terus AP-nya, kan ini A sin omega TKX ya, itu adalah Y ya. Ini adalah Y sebenarnya, sorry, dari ini. Berarti boleh juga min omega kuadrat kali Y. Nah, ini VP dan AP, kecepatan getar. Kapan dia maksimal? VP max itu saat Y-nya 0. Jadi, omega kali A, yaitu saat Y sama dengan 0. 0 itu adalah titik kesetimbangannya ya. Pas di tengah-tengah, yang pas di ini, tengah-tengah ya. Garis timbangnya. Nah, kalau yang ini, AP max-nya berarti Y-nya maksimal lah, berarti A ya. Jadi omega kuadrat kali A, yaitu saat Y sama dengan A. Oke, di simpangan maksimalnya. Jadi kalau VP-nya max, ya A-nya nanti 0 gitu ya. Kalau AP-nya max, VP-nya nanti 0. Barang ini saling bertolak belakang ya. Nah, saya kasih, oh ya sorry, masih ada tentang sudut fase dan beda fase gitu ya. Tentang sudut fase ini, biasanya saya lambangkan theta ya. Sudut fase ini sebenarnya adalah bagian sudut habis sinnya ini. Itu sebenarnya omega T plus minus KX. Kadang-kadang ada plus theta 0, yaitu sudut fase awal diketahui biasanya ya. Tapi sementara yang ini dulu. Terus ini kalau diketahui waktu dan jaraknya tinggal masukin aja, langsung dapat berapa sih sudutnya gitu. Ini namanya sudut fase gitu. Terus kalau fase itu sebenarnya satu fase itu sebenarnya satu panjang gelombang gitu ya. Itu cari berapa fase, itu tinggal sudut fasenya dibagi 2pi. Oke. Jadi satu gelombang itu boleh nggak 2pi gitu ya. Jadi kita bagi dengan derajatnya, hilangkan derajatnya. Pokoknya bagi dengan 2pi lah intinya ya. Atau kalau pakai derajat bagi 360 derajat. Oke. Yang penting satu fase itu ingat sama dengan satu gelombang. Nah, terus kalau misalnya cuma dikasih tahu jarak aja. Jadi dua titik yang berjarak sekian. Berapa sih beda fasenya? Nah, beda fase sebenarnya ini yang masukin aja, ini kurang ini ya. Cuma kan pada saat waktu yang sama, ini kan sama-sama hilang gitu ya. Kalau misalnya omega T plus KX1 gitu kan, terus kurang omega T min KX1 misalnya. Ini sama, jadi sisa ini ya. Sisa perubahan jaraknya aja. Itu tinggal delta X per lambda. Oke? Jaraknya berapa per panjang gelombang. Nah, kalau diturunkan ya hitung manual ya, theta kurang theta. Oke, saya langsung contoh soal, saya pause dulu. Oke, misalnya ada satu persamaan ini sudah dikasih tahu X-nya dalam meter, Y-nya dalam cm, T-nya dalam sekon. Ini ditanya semua yang tadi ya, saya ulangi dari awal. Jadi amplitudonya itu jelas 30, kalau amplitudo ikut Y berarti 30 cm gitu ya. Terus kalau misalnya ditanya omeganya itu jelas 40pi, yang kawan T ini rad per sekon. Kalau yang K-nya itu jelas 0,2pi, ini per meter karena dia dalam meter. Terus kalau misalnya saya mau cari frekuensi, itu tinggal omega per 2pi, itu tinggal 40pi per 2pi, dapatnya 20 Hz. Nah, kalau yang K ini buat cari lambda, berarti tinggal 2pi per K,
itu sama dengan 2pi per 0,2pi, itu sama dengan 10. Nah, karena K itu ikut X, berarti ini 10 meter. Nah, sekarang kalau mau cari V, V tinggal lambda kali F, ya. Itu tinggal 20 kali 10, 200 meter per sekon, karena waktunya dalam sekon. Oke, sebenarnya V ini boleh juga dari sini langsung tinggal omega per K, dicoba aja ya, sama. Terus kalau ditanya yang lain, misalnya saat simpangannya, saya pause dulu. Oke, misalnya pada saat T-nya sekian, X-nya 1,25 meter, nih pada jarak sekian, waktu sekian gitu ya. Berarti saya misalnya ditanya Y, itu kan tinggal masukin persamaannya yang tadi saya bilang, berarti sin 40pi kali 0,2 sekon kan, dikurang 0,2pi kali 1,25. Ini kalau dihitung 30 sin, ini 4, ini jadi 8pi ya, 8pi dikurang, ini jadi 0,25pi atau seperempat pi. Ingat kalau dalam trigono setiap berulang 360 ini balik asal ya, 360. Jadi saya boleh kurangi satu putaran, yaitu sebesar 2pi. Jadi barang ini saya sisakan 2pi, jadi sin 2pi kurang 0,25pi. Nah, kalau yang sudah pro dalam pi ya silakan langsung hitung, kalau nggak pro ubah ke derajatnya. Jadi ini 360 derajat. Ini sebenarnya boleh sampai 0 ya, cuma kan nanti dapat negatif. Saya nggak mau, saya biarkan tersisakan 2pi. Jadi 8pi ini kita boleh kurangi 2pi, 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 atau kurangi 360, kurangi 360. Karena dalam sin itu sama aja ya. Mau tambah juga boleh, mau kurang juga boleh, terserah kalian. Jadi ini tinggal dihitung, kurang 45 derajat, itu sama dengan 30 kali sin 315. Oke? Berarti sama dengan 30 kali, ini sin kuadrat 4 itu min setengah akar 2 ya. Berarti min 15 akar 2. Satuannya senti, karena Y-nya dalam senti. Oke, nah, seandainya saya tanya V partikel pada saat yang sama, pada saat Y-nya ini, VP-nya berapa? Kalian boleh ulangi, masukin rumus yang ini, VP-nya yang omega A cos ini silahkan hitung, atau AP-nya silahkan dihitung. Tapi saya, karena pada saat Y yang sama, saya pakai rumus ini. Oke, nah berarti kalian tinggal masukin omeganya itu adalah 40pi, satu istilah omega ya, omega kali akar A kuadrat min Y kuadrat, yaitu 40pi dikali akar 30 kuadrat dikurang Y-nya 15 akar 2 kuadrat. Nah, ini kayak hitung kalkulator aja ya, atau hitung yang sudah pro bisa hitung sendiri, itu tinggal 40pi. Ini kayak 2 kurang akar 2 tetap akar 2 ya. Ini jawabannya juga 15 akar 2. Oke. Jawabannya adalah 600 pi akar 2. Satuannya cm per sekon, karena T-nya dalam sekon. Kalau T-nya jam ya per jam gitu ya. Terus kalau AP itu tinggal min omega kuadrat kali kali Y. Itu tinggal min 1600 pi kuadrat. Ini kuadrat kan? Dikali Y, Y-nya berarti 15 akar 2. Minus. Minus cuma arah ya, cuma lagi arah ke bawah. Anggap tak masalah, abaikan ya, atau coret ya pun boleh. Ini tinggal dikali. Silahkan hitung sendiri itu. Oke, ini hasilnya. Oke. Nah, terus kalau misalnya sudut fasenya berarti yang ini. Yang bagian sini boleh jadi 315 sama aja ya. Mau yang versi tambah 8pi punya pun boleh, ditambah terus 360 terserah kalian. Itu sudut fase. Fasenya tinggal bagi 2pi. Jadi kalau misalnya saya ambil fasenya 315 derajat, artinya fasenya adalah 315 per 360, jangan pakai 2pi ya. Ubah ke derajat langsung, itu langsung dapat 7 per 8 ya, bagi 45. Ya, 7 per 8. Oke, tak ada satuan ya. Misalnya dia bilang beda fase jarak 2 titik yang jaraknya beda fase 2 titik yang jaraknya misalnya ini kan 10 meter, misalnya 4 meter. Berarti kalian tinggal beda fase, berarti delta fase tuh ini lambangnya ya. Itu tinggal 4 per lambdanya 10, 0,4. Oke, nah, biasanya juga bisa ditanya kebalikannya ya, dikasih tahu frekuensi, lambda atau kecepatan, pokoknya 3 ini utamanya. Kalian diminta susun persamaan gelombang berjalannya. Berarti yang penting cari balik omeganya berapa, K-nya berapa, amplitudonya berapa. Ditulis saja, selesai. Yang penting amplitudo omega sama K. Dibawa balikkan saja ya, gampang. Oke, silakan lihat latihannya, dikerjakan nanti dicek jawabannya di video pembahasan. Oke, sip.